Pernahkah kau menitipkan pakaian ke laundry tanpa pernah bertemu sang pemilik? Di sebuah kampung kecil di Jawa Timur, ada tempat cuci yang hanya buka saat malam dan para pekerjanya bukan manusia seperti kita. Malam mulai turun di Kampung Karya Jaya, sebuah daerah padat penduduk di pinggiran kota yang mulai ramai dengan suara motor pulang kerja dan ibu-ibu yang menggandeng anak-anak kecil menuju rumah. Di antara deretan ruko yang mulai tutup, ada satu yang justru baru membuka pintunya. Sebuah toko laundry bernama Laundry Wangi Malam. Ruko itu terlihat biasa saja di siang hari. Rolling door selalu tertutup rapat tanpa papan nama mencolok. Hanya ada tulisan kecil di kaca, cuci setrika khusus malam. Tapi ketika malam datang, toko itu memancarkan cahaya kekuningan dari lampu neon di dalam, menyorot keluar lewat tirai tipis. Bau melati tajam langsung menyambut siapa saja yang lewat di depannya. Darto, seorang satpam kompleks yang biasa berjaga dari pukul 7 malam hingga subuh, sudah lama memperhatikan keanehan toko itu. Usianya 45 tahun, berkumis tipis, tubuhnya sedikit membungkuk karena sering begadang. Ia tidak pernah melihat siapapun keluar masuk toko itu selain para karyawan yang hanya muncul setelah senja. 3 orang dengan wajah pucat dan tubuh kurus, mengenakan seragam putih bersih tanpa noda. Tapi bukan itu yang mengganggunya. Darto sudah beberapa kali merasa ada yang aneh dengan aroma dari dalam toko. Bukan bau sabun atau pelembut pakaian seperti laundry biasa, tapi lebih seperti bau bunga melati yang dicampur tanah basah, seperti di kuburan baru ditabur bunga. Aneh, gumam Darto malam itu sambil duduk di kursi plastiknya, menghisap rokok kretek. Kalau bau sabun ya wajar, tapi ini kayak bau kembang 7 rupa. Dari pos jaga, ia bisa melihat para karyawan itu mulai bekerja. Mereka menyusun cucian, memindahkannya ke rak-rak, sesekali melirik ke arah jalan. Tapi gerak mereka selalu tenang, nyaris tanpa suara. Bahkan saat mereka berjalan, Darto tak pernah mendengar langkah kaki atau suara gesekan sandal dengan lantai keramik. Beberapa warga sempat bercerita kepadanya soal pengalaman aneh mereka. Salah satunya, Bu Yuni, ibu-ibu pengurus PKK yang tinggal 2 rumah dari toko laundry. Saya pernah kirim cucian suami ke situ, cerita Bu Yuni 2 malam sebelumnya. Pas diambil, bersih sih, tapi dingin banget kainnya. Kayak baru dicelupin dari air es, dan baunya bukan sabun, tapi kayak tanah. Darto hanya manggut-manggut waktu itu, tak ingin berprasangka buruk. Tapi malam ini, pikirannya mulai tergerak untuk mengamati lebih serius. Tepat pukul 10 malam, ia pura-pura lewat di depan laundry itu dengan alasan patroli rutin. Ketika melintas, bau melati makin menyengat. Tirai dalam tampak bergetar seperti ada angin bertiup dari dalam, padahal udara luar diam. Darto memperlambat langkahnya, memperhatikan para karyawan yang sedang menyetrika. Mereka tidak bicara satu sama lain. Wajah mereka kaku. Salah satunya bahkan terlihat tidak berkedip selama beberapa menit. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menoleh langsung ke arah Darto. Tatapan matanya kosong, kulitnya sangat pucat, seolah tanpa darah, dan senyum yang ia lemparkan terlalu lebar, tidak alami. Darto mempercepat langkah, tapi begitu ia menoleh beberapa meter dari toko, matanya membelalak. Ketiga karyawan itu masih berdiri di depan laundry, menatap ke arahnya, dan kaki mereka tidak menyentuh lantai. Mereka melayang sekitar 5 senti dari permukaan. Tak ada suara, hanya bau melati yang kini semakin menusuk, membuat Darto mual seketika. Ia buru-buru menyeberang dan kembali ke pos jaga. Dadanya sesak. Setan apa ini? Desisnya pelan, tangan gemetar mengambil air minum dari botol.
Jam 11 malam, telepon di pos jaga berdering. Suara dari seberang adalah Pak Asrul, montir bengkel yang tokonya menempel langsung dengan laundry. "Mas Dar, lu denger suara kayak geraman dari arah tembok kamar mandiku kagak?" "Geraman?" Darto mengernyit. "Geraman gimana maksudnya?" "Kayak binatang, tapi berat banget suaranya. Kayak orang ngorok tapi marah. Dan tadi gue lihat dari ventilasi, ada mata merah, tinggi banget. Itu bukan manusia, Mas Dar." Darto merinding. Ia memandang lagi ke arah laundry yang tampak tenang dari luar. Tapi matanya menangkap bayangan tinggi besar yang melintas di dalam. Bayangan yang tak sesuai dengan postur 3 karyawan kurus itu. Di saat yang sama, lampu di pos jaga kedap-kedip. Angin malam berhenti. Suasana tiba-tiba sunyi seperti kuburan. Darto tahu malam ini bukan malam biasa. Sesuatu sedang bangkit, dan laundry wangi malam bukan tempat usaha biasa. Jam dinding di pos ronda menunjukkan pukul 1.15 dini hari. Angin malam tak lagi sejuk. Udara terasa pengap seolah menekan dada. Darto duduk gelisah. Rokok di jarinya tinggal abu. Pikirannya masih terbayang jelas pada 3 karyawan laundry wangi malam yang melayang tanpa menyentuh lantai keramik. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin matanya salah lihat, bahwa itu hanya bayangan. Tapi semakin dipikirkan, makin tak masuk akal. Ia memandangi ruko dari jauh. Cahaya dari dalam laundry masih menyala. Meski jam operasional tempat lain di sepanjang jalan sudah berhenti sejak jam 10 malam. Jalanan sepi, tak ada satupun kendaraan lewat. Bahkan suara jangkrik pun menghilang, menyisakan kesunyian yang mencekam. Darto lalu mengingat kembali suara Pak Asrul dari telepon sebelumnya. Sosok tinggi besar bermata merah yang mengintip dari ventilasi kamar mandi. Itu bukan hal sepele, dan suara geraman berat yang terdengar seperti bukan dari makhluk hidup. Tanpa pikir panjang, Darto mengambil senter dan berjalan menyusuri sisi toko menuju bengkel Pak Asrul yang berdempetan dengan laundry. Begitu tiba, Pak Asrul sudah menunggunya di depan dengan ekspresi cemas. "Mas Dar, gue takut sumpah. Lu mesti lihat ini," kata Pak Asrul sambil menunjuk ke dalam. Di dalam bengkelnya, tepat di tembok kamar mandi belakang, terdapat lubang ventilasi kecil yang memang berbagi dengan dinding laundry. Asrul menunjukkan rekaman CCTV dari kamera yang baru dipasangnya sore tadi, tepat menghadap lubang itu. Rekaman diputar mundur, dan di menit ke-23, mereka berdua melihat sesuatu. Sepasang mata merah muncul dari dalam lubang ventilasi. Perlahan, bayangan kepala muncul, tinggi, gondrong, kulit wajahnya tampak berjamur dan mengelupas. Tapi yang paling menyeramkan adalah matanya terus menatap lurus ke kamera. Tiba-tiba, layar menjadi statis, hanya salju elektronik, rekaman hilang. "Apa itu manusia, Mas Dar?" tanya Asrul, suaranya bergetar. "Bukan," jawab Darto pendek. Keduanya terdiam. Dari arah laundry, bau melati kembali tercium. Kali ini bercampur bau amis yang menyengat. Mereka buru-buru keluar dari bengkel, berdiri di depan ruko laundry wangi malam yang masih terang benderang. Darto memperhatikan jendela kaca. Ketiga karyawan itu masih di dalam, menyetrika dan menyusun baju seperti biasa. Tapi ada yang aneh. "Shh, lihat Pak," kata Darto sambil menunjuk lantai. Lantai keramik di dalam toko tampak kosong. Tidak ada bayangan dari kaki para karyawan. Mereka berdiri, tapi tak menyentuh permukaan. Darto beranikan diri melangkah mendekat, memperhatikan lebih detail. 3 karyawan itu kini berdiri kaku. Mata mereka kosong, wajah pucat seperti kapur. Tubuh mereka menggantung melayang. Lalu perlahan-lahan, kepala mereka serempak menoleh menatap Darto dan Asrul di luar jendela.
Sinar mata mereka kosong tapi tajam, seakan menusuk langsung ke dada. Tanpa aba-aba, lampu dalam toko padam seketika. Gelap total. Namun, entah bagaimana, 3 pasang mata menyala dalam gelap dari balik kaca. Merah menyala, seperti bara yang membakar. Asrul mundur tergesa, hampir jatuh tersandung tangga depan toko. Darto buru-buru menariknya menjauh. "Mas Dar, ini bukan tempat biasa. Sumpah gue yakin itu bukan orang," kata Asrul setengah panik. Tiba-tiba, dari dalam toko terdengar suara. Bukan suara mesin cuci, melainkan suara berat, seperti derungan nafas makhluk besar yang sedang tidur. Lalu perlahan berubah menjadi suara tangisan banyak orang, sayup dan dalam, bercampur desah, seperti orang menggigil. Tangisan itu membuat bulu kuduk berdiri. Kemudian terdengar bunyi berderak keras, seperti kayu patah. Lalu muncul suara lain yang jauh lebih jelas dari dalam. "Jangan, buka pintu itu." Keduanya spontan saling pandang. Tidak ada yang ingin masuk ke sana. Tapi rasa penasaran Darto mengalahkan logikanya. Ia berjalan pelan ke sisi toko, mengintip dari celah tirai kecil yang menghadap ke dalam. Di tengah ruangan ada sebuah ember besar berisi air hitam pekat, dan di sekelilingnya setumpuk pakaian putih terendam. Di dinding tergantung foto-foto kecil wajah manusia yang sebagian sudah pudar. Di antara foto itu, satu wajah membuat Darto terperanjat. Bu Yuni, tetangga yang dulu bilang baju cucian dari sana terasa dingin dan bau tanah. "Pak, gua rasa orang-orang yang pernah nyuci di sini, mereka..." Darto tak bisa melanjutkan. Pak Asrul masih terduduk di trotoar, hanya menggeleng lemah. Saat itu, suara langkah kaki terdengar di belakang mereka. Perlahan, berat, tapi bukan langkah biasa. Mereka menoleh. Ketiga karyawan itu kini berdiri di luar toko, hanya beberapa meter dari mereka. Berdiri diam, tubuh mereka tetap melayang. Mata mereka kosong, tak bernyawa, dan dari telapak tangan mereka menetes air hitam. Darto mundur. Pak Asrul bangkit dengan susah payah. Namun mereka tak sempat lari. Tiba-tiba, lampu jalanan padam satu persatu dari ujung ke ujung, membuat seluruh jalur ruko tenggelam dalam kegelapan. Dan di ujung gang terdengar suara langkah berat. Bukan dari manusia, bukan pula dari hewan, tapi sesuatu yang akan mereka lihat malam itu tak akan pernah bisa dilupakan. Angin dini hari itu membawa bau anyir yang semakin menusuk. Darto dan Pak Asrul berdiri terpaku beberapa langkah dari laundry wangi malam di Jalan Rajawali, Kampung Rahayu, menyaksikan 3 karyawan laundry berdiri di luar toko tanpa menapak tanah, melayang tenang, tubuh diam, seolah tak bernyawa. Tapi sorot mata mereka menyala merah dari dalam rongga yang kosong. Pak Asrul menggigil, bukan karena dingin, tapi karena rasa takut yang menjalar dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Tubuhnya kaku. Darto menariknya pelan ke samping gang. "Mas Dar, kita harus pergi. Ini bukan manusia," bisiknya dengan suara tercekat. Namun Darto tak bergerak. Matanya terpaku pada ventilasi kecil di samping toko, tepat di dinding yang menghadap ke bengkel Asrul. Dari celah itu, tempat yang sebelumnya memperlihatkan sepasang mata merah, kini keluar asap tipis kehitaman, berbau busuk seperti bangkai. Dan dalam asap itu terdengar suara, "Masuk, masuklah. Lihatlah yang telah dicuci." Darto menggertakkan gigi. Ia menoleh ke Asrul. "Kita harus tahu, Pak. Ini bukan cuma soal hantu. Gua yakin ada sesuatu yang disembunyikan di dalam," ucapnya mantap, meski kakinya terasa lemas. "Asu, jangan ngajak mati bareng lu, Mas," gerutu Asrul. Tapi saat Darto mulai menyusuri tembok menuju pintu samping laundry yang sedikit terbuka, ia akhirnya mengikuti. Dengan senter di tangan dan hati yang berdebar,
mereka masuk dari pintu belakang laundry. Bau amis langsung menyergap, membuat mereka mual. Ruangan itu dingin dan sunyi, tapi mereka bisa mendengar suara tetesan air yang ritmis, cepat dan teratur, seperti detak jantung. Di ruang utama, tempat ketiga karyawan biasanya bekerja, kini kosong. Tidak ada seorang pun. Tumpukan baju masih tersusun rapi, beberapa setrika masih menyala dan mengepulkan asap. Tapi, sesuatu terasa tidak wajar. Asrul menoleh ke sisi kanan. Ada sebuah pintu kecil menuju kamar mandi. Di sanalah sumber ventilasi itu berada. "Ayo, kita lihat isinya," kata Darto pelan. Dengan langkah perlahan, mereka mendekat. Darto membuka pintu dan segera memukul wajahnya dengan tangan. Bau busuk menyergap luar biasa kuat. Kamar mandi itu gelap, lampunya mati, tapi dindingnya penuh dengan cap tangan berwarna hitam, dan di ujung ruangan terdapat sebuah bak air besar. Di atas bak air terdapat ventilasi yang terbuka. Lubang itu kini seperti rongga hitam tak berdasar, dan di dalam bak bukan air biasa, melainkan cairan kental berwarna hitam dengan busa merah muda yang bergerak seperti bernapas. Kemudian terdengar suara dari dalam bak, "Kembalikan mereka yang sudah dicuci bersih." Lalu, dari dalam ventilasi muncul sebuah tangan. Panjang, kurus, kulitnya kelabu membusuk. Jari-jarinya lebih dari 5, 7 jari, panjang dan bengkok. Tangan itu merayap turun ke dalam bak dan mengaduk cairan dengan suara lirih, seperti anak-anak menangis. Pak Asrul menjerit dan berlari keluar kamar mandi, tetapi Darto tetap berdiri mematung. Matanya tertumbuk pada deretan foto di dinding kamar mandi, sama seperti yang ia lihat tadi malam dari balik kaca. Foto-foto wajah warga kampung, termasuk Bu Yuni, dan kini ada satu foto baru, dirinya sendiri. "Gila, gue belum pernah kesini sebelumnya, tapi kenapa ada foto gue?" Tiba-tiba, sesuatu menarik kerah bajunya dari belakang. Darto terlempar keluar kamar mandi. Sosok tinggi besar muncul dari balik ventilasi. Tingginya hampir 2 meter. Tubuhnya kurus dan panjang. Wajahnya tertutup rambut gimbal kusam dan matanya merah darah. Di tubuhnya menempel sobekan kain-kain pakaian pelanggan. Makhluk itu mengaum seperti ratusan mesin pengering menyala bersamaan. Darto menggigil, terdiam, tak bisa bergerak. Asrul menarik tangannya dari luar, menyelamatkannya tepat sebelum makhluk itu menerjang. Mereka berdua jatuh terjerembab ke lantai ruang utama laundry. Ketika mereka bangkit, seluruh ruangan kini berubah bentuk. Cat dinding mengelupas, tumpukan baju membusuk, dan dari mesin cuci mengalir darah segar bercampur rambut manusia. Ketiga karyawan itu kini berdiri di tengah ruangan, tapi wujudnya berubah. Bukan lagi manusia. Wajah mereka hancur, seperti mayat yang direndam terlalu lama. "Mas Dar, keluar, sekarang!" teriak Asrul. Mereka berlari keluar toko, terengah. Namun saat keluar, jalan Raja Wali sudah berubah. Bukan jalan biasa. Seluruh toko di sekitarnya gelap, tertutup tirai kain putih kusam. Langit di atas mereka seperti bergelombang, merah pekat, dan udara terasa berat seperti lumpur. Mereka tak sedang di dunia nyata. Mereka masuk ke dalam dimensi lain. Dimensi tempat makhluk-makhluk ini tinggal, dan dari kejauhan suara derap langkah besar kembali terdengar. Sosok dari dalam ventilasi itu belum selesai dengan mereka. Darto dan Pak Asrul berlari tanpa arah di sepanjang jalan Raja Wali, namun jalan yang mereka kenal telah berubah menjadi lorong panjang penuh kabut pekat. Tidak ada lagi deretan toko, rumah, atau suara kendaraan. Yang tersisa hanya keheningan yang mendesak dada dan rasa takut yang mencengkeram. "Apa ini? Neraka?" tanya Asrul, napasnya memburu. Darto tidak menjawab, matanya menatap ke depan. Di ujung lorong, samar-samar terlihat cahaya berkedip, seperti lampu neon yang rusak. "Itu laundry wangi malam lagi?" bisik Asrul. Meski mereka yakin telah berlari menjauh, entah kenapa mereka malah kembali ke depan laundry wangi malam. Tapi kali ini bangunannya berbeda.
lebih besar, menjulang tinggi, seperti pabrik tua yang hancur. Pintu kacanya terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan dalamnya yang kini remang dengan cahaya kehijauan dari mesin-mesin cuci raksasa. Astagfirullah, tempat ini narik kita balik, kata Darto lirih. Seketika, suara geraman berat kembali terdengar dari dalam. Bukan suara mesin, bukan suara manusia, lebih seperti suara perut yang lapar. Dengan gemetar, mereka masuk kembali ke dalam. Ruangan itu lebih luas dari sebelumnya, seperti tidak wajar jika dibandingkan ukuran toko dari luar. Deretan mesin cuci bergetar sendiri, meski tak ada yang mengisi atau mengoperasikannya. Namun, tiap getaran menghasilkan suara ratapan lirih, seperti jeritan dari dalam. Lantai basah oleh cairan hitam, bukan air, tapi semacam lendir pekat berbau amis. Darto melangkah hati-hati, tapi tiap kali ia mendekati mesin cuci, bayangan wajah-wajah yang ia kenal muncul di kaca bulatnya. Bu Yuni, Bang Midun tukang parkir, bahkan anak kecil langganan laundry bernama Tegar. Mereka semua tampak memohon dari dalam mesin. "Pak, mereka dicuci hidup-hidup," kata Darto parau. Pak Asrul tersandar ke tembok, tangannya menutup mulut menahan mual. Namun dari balik rak pakaian di ujung ruangan terdengar suara langkah. Lalu sosok tinggi besar itu muncul lagi. Sosok penjaga ventilasi. Tapi kini wujudnya lebih menyeramkan. Tingginya hampir mencapai langit-langit, tubuhnya berselimut serpihan kain pelanggan, wajahnya mencong tanpa hidung, dan di dadanya tertanam label laundry besar bertuliskan "Bersih sampai nyawa". Sosok itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah salah satu mesin cuci. Mesin itu terbuka perlahan dan di dalamnya terlihat seorang perempuan setengah sadar, bajunya compang-camping, kulitnya pucat, matanya terbuka. Itu Rina, kasir minimarket di sebelah bengkel Pak Asrul. "Dia belum mati," teriak Asrul. Tanpa pikir panjang, Darto berlari, menyeruak lendir dan genangan darah, membuka penuh pintu mesin dan menarik tubuh Rina keluar. Perempuan itu menggeliat, tubuhnya dingin seperti es. "Mas, mereka ngisep bersih," bisiknya lemah. Namun suara mesin lain mulai berdengung keras, satu persatu menyala sendiri. Dari tiap mesin muncul tangan-tangan pucat, wajah-wajah korban yang tampak hidup, namun mata mereka kosong. Mereka bergerak, merangkak perlahan ke arah Darto dan Asrul, seperti zombie basah yang baru diperas dari cucian setan. Pak Asrul menjerit, "Mas Dar, lari!" Tapi Darto tetap mencoba menyadarkan Rina, menampar pipinya, mengguncangnya. Lalu terdengar suara berat dari sosok penjaga ventilasi. "Yang dicuci tidak boleh kembali, dia milik kami." Seketika tubuh Rina menegang dan mengering seketika di tangan Darto. Seperti kain yang diperas habis-habisan, matanya membelalak, lalu hancur menjadi debu halus yang terbang dan masuk ke dalam mesin kembali. Darto jatuh terduduk, tangannya menggigil. Gila, mereka bukan sekadar bunuh, Pak. Mereka nyedot hidup orang, benar-benar dicuci bersih sampai nggak ada jiwa. Asrul menarik Darto, memaksa berdiri. "Kita harus keluar sebelum kita juga masuk mesin." Mereka berlari ke arah pintu keluar. Namun, pintu kini menghilang. Di tempatnya hanya dinding yang berdenyut seperti organ hidup. Namun tiba-tiba, suara perempuan parau terdengar dari belakang. "Buka jalan, sekarang." Ternyata itu Bu Yuni. Tapi bukan Bu Yuni yang mereka kenal. Tubuhnya kini menyala samar-samar, wajahnya memar, tangannya membawa setrika panas. Ia menatap lurus ke arah makhluk besar, penjaga ventilasi. "Aku pernah dicuci di sini. Aku tahu jalan keluar mereka." Darto dan Asrul membeku. Bu Yuni yang mereka kira telah mati, ternyata tidak pernah benar-benar hilang. Namun sekarang dia antara hidup dan arwah. Dengan suara lantang, Bu Yuni mengucapkan doa keras, bacaan ruqyah yang menggema di seluruh ruangan. Suara itu membuat semua mesin berhenti seketika. Makhluk-makhluk cucian beku
dan si penjaga ventilasi meraung keras seperti terbakar dari dalam. Sebuah celah terbuka di lantai, bersinar terang, seperti portal. Bu Yuni menoleh cepat. "Masuk sekarang, jangan balik lagi." Tanpa ragu, Darto dan Pak Asrul melompat ke dalam cahaya, meninggalkan laundry wangi malam dan seluruh kengerian yang menyertainya. Mereka terbangun di trotoar Jalan Raja Wali. Matahari baru terbit. Semua kembali normal. Tapi toko laundry wangi malam tidak ada. Yang tersisa hanyalah tanah kosong berdebu dan papan bertuliskan "Disewakan sejak 2009". Udara pagi itu di Jalan Raja Wali seakan tidak pernah mencium aroma subuh. Matahari memang terbit, tapi dinginnya seperti malam belum pergi. Darto terduduk lemas di tepi jalan. Pakaiannya basah dan kotor oleh lendir yang entah dari mana. Di sebelahnya, Pak Asrul masih terdiam. Kedua matanya memandangi lahan kosong di hadapan mereka. Tempat yang sebelumnya mereka yakini adalah lokasi laundry wangi malam. Namun kini tak ada bangunan, tak ada neon, hanya tanah lapang dengan rumput liar dan sebuah papan reot bertuliskan "Disewakan sejak 2009". "Pak, tadi malam itu nyata kan?" tanya Darto dengan suara yang hampir tak terdengar. Asrul hanya mengangguk pelan, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang berubah, ketakutan yang dalam dan rasa bersalah. "Ada yang belum selesai, Mas Dar." Darto menoleh cepat. "Apa maksudnya?" Asrul menelan ludah. "Waktu lompat ke cahaya itu, aku sempat lihat wajah Bu Yuni. Dia nggak ikut keluar." Darto tercekat. Ia teringat dengan jelas. Bu Yunilah yang membuka jalan keluar untuk mereka. Tapi dia sendiri tertinggal. Mungkin itu pilihannya. Atau mungkin dia belum bisa pergi. Darto dan Pak Asrul kembali ke rumah masing-masing. Tapi malam itu, tepat pukul 1.13, mereka berdua menerima pesan WA yang sama dari nomor tak dikenal. Hanya satu kalimat. Masih ada yang belum disetrika. Dan satu foto lampiran. Gambaran buram, seorang wanita berdiri di balik setumpuk pakaian dengan mata kosong, tangan memegang setrika panas yang meneteskan darah. "Bu Yuni," desis Darto ngeri. Tak bisa tidur, Darto mendatangi rumah Bang Midun, tukang parkir minimarket yang dulu sempat rutin laundry. Ia ingin memastikan apakah Bang Midun benar-benar menghilang, seperti wajahnya yang muncul di dalam mesin malam itu. Namun, begitu sampai di gang rumah Midun, yang ia temukan justru bendera kuning tergantung di gerbang dan kursi serta terpal sudah disiapkan. Seorang tetangga berkata lirih, "Bang Midun ditemukan meninggal di kamar mandi, Mas. Aneh, badannya kaku, kulitnya kering kayak kain dijemur." Darto kembali menghubungi Pak Asrul dan mereka sepakat menemui Mbah Tirta, sesepuh kampung Raja Wali yang dikenal paham ilmu gaib dan punya kemampuan membuka penglihatan batin. Di dalam ruang kecil berasap dupa, Mbah Tirta mendengarkan dengan seksama cerita mereka. Tempat itu memang sudah lama tidak ada sejak kebakaran 2019, tapi roh-roh di dalamnya tidak pernah pergi. Mereka membuat ulang tempatnya di alam yang terbelah, di waktu yang kalian sebut malam. Darto menggeleng tak percaya. "Tapi kami masuk ke sana, Mbah. Kami lihat, sentuh, bahkan selamat." Mbah Tirta menatap tajam. "Karena kalian ditarik masuk, bukan diundang, dan satu jiwa yang kalian tinggalkan di sana masih terikat setrika api. Kalau tidak dibebaskan, kalian akan ditarik kembali." Pak Asrul gemetar. "Apa yang harus kami lakukan, Mbah?" Mbah Tirta memberi mereka masing-masing selembar kain putih, sebilah pisau kecil dari tulang rusa, dan minyak kenanga hitam. "Malam nanti, pukul 1.13, kembalilah ke lokasi laundry wangi malam. Jangan bawa benda logam, jangan bicara dengan suara kalian, dan kalau kalian lihat setrika menyala, jangan menyentuhnya, kecuali kalian sudah siap tak kembali." Pukul 1.13 malam berikutnya, Darto dan Asrul berdiri di tanah kosong. Udara begitu dingin,
dan semua suara mendadak lenyap. Bahkan jangkrik pun berhenti bersuara. Tiba-tiba, kabut turun dari langit, tebal seperti kabus di pegunungan. Dari sela kabut itu, muncul kembali bangunan laundry Wangi Malam. Sama persis, tapi lebih kumuh, lebih gelap. Lampu neonnya berkedip. Wangi Malam, cuci kering, setrika, antar. Dengan jantung berdentum keras, mereka melangkah masuk. Kali ini, suasananya sunyi. Tak ada mesin cuci yang berputar. Tak ada suara geraman. Namun di ujung ruangan, terlihat Bu Yuni duduk bersila, memegangi setrika yang menyala sendiri. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun senyumnya penuh rasa bersalah. Darto menahan air mata. "Bu, kami datang buat bawa pulang jenengan." Bu Yuni menggeleng pelan. "Aku gak bisa keluar, aku sudah bagian dari tempat ini." Asrul maju pelan, mengangkat kain putih di tangannya. "Tapi kalau jenengan masih punya rasa, kita bisa potong ikatannya. Kita bisa..." Namun, sebelum sempat selesai bicara, lantai di sekeliling mereka mulai berguncang. Mesin-mesin kembali menyala sendiri. Dari setiap mesin keluar uap panas dan suara jeritan. Mereka tak sendiri. Makhluk-makhluk cucian yang dulunya manusia kini muncul. Tubuh mereka remuk, mata mereka kosong, kulit mereka seperti kain basah. Satu makhluk tinggi muncul di belakang Bu Yuni, penjaga ventilasi. Tangannya menyatu dengan selang air, wajahnya kini berubah, menyerupai banyak wajah korban. Darto berteriak, melemparkan minyak kenanga ke arah Bu Yuni. Api hitam membakar seketika. Bu Yuni menjerit, namun bukan jeritan kesakitan, melainkan jeritan pelepasan. "Aku bebas, aku bukan bagian dari ini lagi." Hujan rintik-rintik membasahi jalan Raja Wali malam itu. Darto termenung di beranda rumahnya, menggenggam kain putih sisa ritual dari malam sebelumnya. Walau telah membebaskan Bu Yuni, perasaan lega tak sepenuhnya hadir. Ada sesuatu yang belum beres. Sementara itu, Pak Asrul sudah 2 hari tidak keluar rumah. Tak menjawab pesan, tak mengangkat telepon. Warga mengatakan Asrul terlihat mondar-mandir di halaman dengan pakaian yang sama. Bibirnya komat kamit dan mata kosong. Darto khawatir, akhirnya memutuskan datang ke rumahnya. Pukul 00.42 dini hari, Darto tiba di depan rumah Asrul yang gelap gulita. Pintu tak terkunci. Di dalam hanya terdengar suara, "Setrika." "Pak Asrul?" panggil Darto. Tak ada jawaban, tapi suara itu makin jelas. Suara logam panas menyentuh kain. Darto menyusuri ruang tamu perlahan. Jantungnya mulai berdetak tak karuan. Di dapur, di atas meja makan, Asrul duduk, memandangi setrika yang menyala sendiri. Bajunya koyak, kulit di tangan kirinya mengelupas, dan di lehernya tergantung kartu bertuliskan, "Terima kasih telah mengunjungi Wangi Malam. Untuk keperluan setrika ulang, kami akan menjemput." "Asrul, Pak, sadar." Namun Asrul hanya menatap kosong. Dari mulutnya keluar suara lirih, "Aku masih mencium bau sabun mereka. Mereka belum selesai menyetrika jiwaku." Tiba-tiba, listrik padam. Ruangan berubah gelap total. Kemudian, dari dalam lorong dapur, suara mesin cuci berdentum, seperti ribuan tangan merangkak dari dalam pipa air. Lampu neon di langit-langit berkedip sekali. Dan saat menyala, Asrul sudah berdiri tepat di depan Darto. Wajahnya bukan wajah manusia lagi. Matanya merah menyala, dan dari balik bajunya terlihat tanda gosong seperti setrika yang menempel di dadanya. Asrul mendesis. "Kita nggak pernah keluar, Dar." Darto terjatuh ke belakang, panik. Ia menarik kain putih dan pisau ritual yang selalu ia simpan sejak pertemuan dengan Mbah Tirta. Tapi tangan Asrul sudah lebih dulu mencekik lehernya. Ruangan berputar. Suara mesin mencicit makin keras. Bau deterjen dan daging terbakar menyatu memenuhi udara. Tepat saat leher Darto mulai kehilangan napas, suara wanita terdengar, "Lepaskan dia." Dari balik kegelapan, sosok Bu Yuni muncul lagi. Tapi kali ini bukan sebagai penjaga setrika, melainkan
sosok cahaya yang bersinar lembut. Ia menghampiri Asrul dan menyentuh dadanya. "Asrul, kamu sudah bebas, Nak. Jangan biarkan mereka menyetrika jiwamu." Tubuh Asrul mulai bergetar. Matanya memutih, lalu perlahan jatuh pingsan. Saat tubuhnya menyentuh lantai, semua mesin berhenti. Bau sabun menghilang dan keheningan kembali menguasai rumah. Pagi harinya, Darto dan Asrul dibawa ke Mbah Tirta untuk terakhir kalinya. Mbah Tirta menggeleng pelan. "Apa yang kalian alami bukan cuma tentang tempat angker, tapi tentang usaha yang dibangun dari perjanjian gelap. Wangi Malam bukan sekadar laundry, itu adalah pabrik pengumpulan jiwa. Mereka tawarkan kemudahan, kecepatan, harga murah, tapi dengan syarat jiwa siapapun yang menyentuh airnya bisa jadi milik mereka." Darto menelan ludah. "Lalu kenapa kami bisa selamat?" "Karena kalian belum menyerahkan kehendak. Tapi yang sudah cuci di sana, yang sudah terikat sabun dan setrika, mereka jadi bagian dari Wangi Malam. Masih bisa diselamatkan?" Mbah Tirta menatap langit pagi yang masih mendung. "Tidak semua, tapi mereka yang belum gosong sempurna masih bisa dipanggil lewat satu cara." Beberapa hari kemudian, Darto dan Asrul menggelar ritual terakhir di bekas lahan laundry Wangi Malam. Dengan kain putih diikat di batang bambu, dupa hitam menyala, dan minyak kenanga mengalir ke tanah. Mereka membaca doa bukan untuk mengusir setan, tapi untuk mengirimkan panggilan pulang bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Dan malam itu, satu persatu, warga yang dulu pernah kehilangan anggota keluarganya karena hilang secara misterius, mulai bermimpi hal yang sama. Seseorang dengan seragam laundry tersenyum, lalu pergi dengan tenang ke dalam cahaya. Namun, 2 minggu kemudian, sebuah toko baru dibuka di Jalan Raja Wali, tepat di lahan bekas Wangi Malam. Nama toko itu Bersih Express, laundry 24 jam tanpa antrian. Banyak warga senang, pelayanannya cepat, tidak pernah ada antrean. Hasilnya harum, kering sempurna, dan harga lebih murah dari rata-rata. Namun, jika kamu datang jam 1.13 malam dan memandangi ventilasi kamar mandinya, kamu mungkin akan melihat sepasang mata merah mengawasi dari balik uap sabun yang mengembun di kaca. Jika suatu malam kau melihat tempat laundry yang ramai, padahal tak seorang pun masuk, mungkin kau sedang menyaksikan mereka bekerja lagi. Like, subscribe, dan nyalakan lonceng sebelum malam ini berakhir.